Oke, Sartika, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Kemudian, ini adalah hasil tes talent mapping assessment Sartika. Nah, tes talent mapping itu apa? Ini adalah sebuah tes yang dimana kita bisa melihat potensi yang kita miliki dari ada urutan bakat, kemudian nanti potensi kekuatan, sampai ada personal branding. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya urutan bakat. Bakat itu apa sih gitu ya? Bakat kalau di sini kita ngomongin bakat itu bakat bukan berarti bakat fisik seperti bernyanyi, kemudian melukis atau misalnya menggambar, tapi di sini lebih ke pola. Pola Hmm. pikir, pola merasa, pola berperilaku. Gitu. Jadi, nah, ketika bakat ini nanti setiap orang punya bakat dan ini sudah bawaan dari lahir. Jadi Allah udah kasih bakat ini ke setiap orang gitu. Nah, dari bakat ini akhirnya mendorong kita untuk melakukan sesuatu dalam aktivitas. Nah, kalau aktivitasnya sesuai dengan bakat yang kita miliki, maka kita bisa menikmati, kita bisa enjoy. Kemudian kita bisa kita merasa itu hal yang mudah buat kita. Kemudian setelah itu kita merasa kalau kita lakukan terus-menerus kita makin mahir, ya. Hmm. Akhirnya lama-lama kita bisa mendapatkan apresiasi dari situ. Itu cirinya. Jadi dari bakat yang kita miliki, kemudian nanti akan muncul di aktivitas. Nah, kalau aktivitasnya kita lakukan berulang-ulang, berulang-ulang, maka akan jadi kekuatan kita. Itu yang bikin kita nanti bisa menikmati apapun aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Nah, tadi saya tanya kepada Sartika, apa sih yang bikin Sartika tadi menikmati ketika magang gitu ya, terus kemudian apa yang bikin apa kurang nyaman. Nah, itu akhirnya kelihatan. Bisa jadi yang tadi yang Sartika nikmati itu adalah aktivitas-aktivitas yang didorong oleh memang bakat yang Sartika miliki. Jadi merasa itu nyaman, itu memang kekuatanku gitu. Tapi begitu berkaitan dengan aktivitas yang tidak nyaman, bisa jadi itu adalah bakat yang terbatas gitu. Bukan nggak punya bakat tapi bakat yang terbatas. Artinya kita punya batas sampai sejauh mana kita bisa menikmati aktivitas tersebut gitu. Kalau ada pertanyaan boleh ya nanti Sartika langsung ditanyain aja ya. Ya, Miss. Oke. Nah, di sini kita lihat hasil yang pertama ya. Hasil yang pertama ini disebut dengan urutan bakat. Urutan bakat ini ada 34 bakat, nomor 1 sampai 34 ya. Kemudian untuk bakat 1 sampai bakat ke-7 adalah bakat yang kuat. Artinya bakat ini itu eh, muncul secara alami, dorongannya tuh natural, alami. Gitu. Jadi ketika dalam aktivitas dorongannya natural, kuat, alami gitu. Jadi itu yang dirasakan. Nanti akan saya ceritakan. Kemudian nomor 8 sampai 14 ini adalah bakat pendukung yang mendukung bakat kuat kita. Nah, sedangkan ada nomor 28 sampai 34 ini adalah bakat terbatas. Artinya kita memang eh, mengalami keterbatasan ketika melakukan aktivitas yang berkaitan dengan dorongan bakat yang ada di sini, ya. Menarik ketika tadi saya tanya ke Sartika, tadi ketika magang itu apa sih apa yang paling menyenangkan? Nah, Sartika bilang senang karena magang dengan teman-temannya gitu ya, bersama dengan teman-temannya. Nah, di sini kalau kita lihat Sartika ternyata itu adalah ini dorongan dari bakat relator. Nah, jadi bakat pertama Sartika adalah connectedness. Connectedness ini adalah individu yang memang mampu melihat hubungan antar satu dan lain hal gitu. Jadi misalnya ada sebuah kejadian nih, Sartika tuh bisa, oh ini tuh kayak gini, oh pantesan aja kayak gini, karena kemarin itu seperti ini gitu. Jadi bisa menemukan sebab akibat dari sebuah kejadian. Gitu. Apakah itu yang dirasakan? Iya, Miss, benar. Oke. Nah, kemudian ini yang kedua relator. Tadi yang ini jadi dorongan kuat ketika Sartika magang gitu. Relator ini adalah individu yang memang senang menjalin persahabatan. Terus kemudian senang membina hubungan yang dalam. Jadi kalau punya teman itu apa ya bahasanya tuh di maintain. Jadi benar-benar yang apa ditanyain apa kabarnya. Ayo kita gimana caranya supaya relasinya makin hangat. Itu yang terjadi. Sehingga jadi ketika magang merasa nyaman karena itu tadi memang ada temennya. Jadi ada temen yang bisa diajak ngobrol untuk membina hubungan.
Walaupun tadi ketika saya tanya apa yang bikin gak nyaman, ternyata oh lagi-lagi Sartika ngomongnya relator berhubungan dengan ini. Ada itu apa kakak tingkat atau kakak yang di karyawan yang senior tidak ramah, tapi yang ini ramah, itu kan berkaitan dengan relator. Jadi alasan terkuat ketika magang tadi itu didorongnya oleh ini, karena bisa menjalin hubungan yang erat dengan orang lain. Gitu. Apa itu yang dirasakan ketika magang kemarin? Iya betul, Miss. Oke. Nah, berikutnya kalau kita lihat sini ada responsibility adalah individu yang bertanggung jawab. Jadi Sartika ini ketika sudah diberikan amanah untuk mengerjakan sebuah tugas gitu diberikan tolong ini dikerjakan maka sebisa mungkin Sartika akan menuntaskan dengan tuntas sehingga Sartika adalah orang yang sangat bisa diandalkan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan jadi benar-benar tuntas gitu karena ada beberapa orang yang kalau mengerjakan kan tidak tuntas kalau Sartika tuntas karena tadi ada rasa tanggung jawab dan rasanya terbebani kalau pekerjaan itu belum selesai gitu jadi kalau sudah selesai baru merasa wah puas tapi kalau belum selesai itu kayaknya kepikiran terbebani gitu ya nah itu yang dirasakan bisa jadi tadi ketika tes begitu harus suruh pindah 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 itu merasa loh ini kayaknya aku belum beres sampai sini kok udah suruh pindah lagi gitu jadi ngerasa kok pada pekerjaan baru tadi yang ini belum tuntas nih gitu kalau bisa pengen aku tuntasin tuh sampai atas gitu itu Iya mungkin yang betul, dirasakan Miss. Betul, ya Miss. Pengen nuntasin aja gitu dulu. nah jadi setelah tuntas baru pengennya pindah gitu ya padahal Iya. apa namanya tadi gitu. Nah menariknya adalah gini, kita loncat sedikit. Yang yang membuat Sartika kesulitan untuk berpindah-pindah dengan cepat itu adalah ini namanya ada adaptability. Adaptability ini ada di nomor 34 nih. Ini artinya memang bakat ini adalah memang sebuah keterbatasan buat Sartika. Jadi adaptability adalah individu yang bisa dengan mudah merespon situasi dengan cepat. Jadi ketika harus pindah dari A ke B itu kalau dia adaptability-nya tinggi, itu dia bisa cepet banget tuh pindahnya. Kalau saya pindah, oh oke pindah, oke tidak masalah gitu. Tapi kalau Sartika ini satu hal yang menantang dalam hal apapun deh. Misalnya sudah apa ada aktivitas, lagi tekun-tekunnya, lagi asik mengerjakan, tiba-tiba udahan yuk kita kerjain yang ini lagi gitu. Itu rasanya kenapa harus pindah cepet banget sih? Itu butuh penyesuaian lagi. Apakah itu yang dirasakan oleh Sartika? Iya betul, Miss. Jadi harus agak ada waktunya untuk menyesuaikan, nggak bisa langsung plak ke yang lain gitu. Benar-benar ya. Jadi ini yang jadi kalau apa saya lihat ini salah satu challenge-nya gitu. Jadi mungkin bagi beberapa orang gitu ngerasa akhirnya melihat kok Sartika individu yang cenderung agak kaku ya, mungkin seperti itu karena ketika ada perubahan yang begitu cepat itu agak kesulitan untuk menyesuaikan perubahannya gitu. Nah, ini pun eh, sebenarnya apa didukung juga ya, bukan didukung ya, tapi memang ada bagian kuatnya Sartika nih. Di sini ada namanya harmoni, ada konsistensi, ada disiplin. Nah, ini adalah tiga hal yang harmoni adalah individu yang memang tidak terlalu suka kalau ada masalah tuh pengennya diselesaikan. Kalau ada masalah, entah itu masalah orang lain atau masalah siapapun, kalau Sartika tahu itu adalah sebuah masalah itu, aduh gimana caranya ini nggak nyaman, harusnya selesai nih masalahnya gitu ya. Nah, ketika tadi melihat sebuah perubahan sebagai sebuah masalah, itu rasanya langsung ketika Sartika melihat sebuah perubahan itu sebagai sebuah masalah ya, maka Sartika merasa ini adalah hal yang harus diselesaikan. Gimana caranya supaya bisa cepat selaras lagi, itu yang terjadi. Kemudian ada konsistensi dan disiplin. Ini adalah kalau konsistensi itu adalah individu yang taat pada aturan. Jadi kalau misalnya harus A, ya A, harus B, ya B. Itu sangat konsisten. Pengen semuanya itu adil, rapi, kemudian senang dengan rutinitas, sistematis, itu konsistensi. Sama dengan disiplin. Disiplin ini adalah individu yang rapi. Rapi, kemudian punya jadwal yang terstruktur, punya rutinitas, senang dengan sebuah rutinitas. Jadi ini memang sangat menguatkan bahwa
Sartika itu adalah individu yang memang sangat suka dengan rutinitas. Jadi tidak masalah ketika hari Senin sampai Jumat itu melakukan hal yang sama terus-menerus. Karena justru itu lebih mudah buat Sartika karena sudah mulai bisa membaca polanya. Oh, aku kalau bangun pagi jam sekian, eh, kemudian setelah itu begini, 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 itu sudah terbaca. Ya, itu yang dirasakan. Apakah kalau bangun pagi itu di jam yang sama terus, Sartika? Iya, Miss. Di jam yang sama terus. Pasti kalau Mm-mm. lewat 1 menit atau enggak lewat 2 menit. Selalu seperti Mm-mm. itu. Oke. Terus kemudian setelah bangun pagi, aktivitasnya sama terus setiap hari. Misalnya udah otomatis gitu. Iya, sama. Soalnya udah memperkirakan waktu. Jadi, oh sampai ini. Jadi sesuai dengan waktu yang diperkirakan gitu, Miss. Iya, itu namanya konsistensi dan disiplin. Jadi setiap hari itu udah sama bangun pagi, habis bangun pagi cuci muka, terus ini, itu dan itu setiap hari sama. Jadi tidak berubah. Dan itu sudah alami muncul. Nah, itu disebut dengan bakat. Bakat konsistensi akhirnya membuat Sartika melakukan aktivitas setiap hari bangun tidur itu pasti A, B, C, D, E. Dan itu berurutan gitu, berurutan tidak tidak apa nggak nggak mencar-mencar gitu. Pokoknya udah urutannya begini aja kayak gitu. Itu yang terjadi ya. Iya, Kemudian berikutnya adalah input. Input. Mm-mm. Betul ya. iya betul. Nah, nanti kalau kita sudah kebayang seperti apa, maka nanti akan kebayang oh berarti pantesan aja kemarin di aktivitas yang magang itu aku merasa kesulitan karena begini. Berarti nanti ketika nextnya ada wawancara kerja, tes kerja, aku bisa menjawabnya seperti ini. Karena sudah paham, oh ini adalah sebuah kekuatan buat Sartika. Sebagai individu yang memang sangat konsisten, rapi, teratur, kemudian ketika ada masalah ingin menyelesaikan, ingin memastikan semuanya adil, merata, harmonis, kalau bisa tidak keluar dari nggak ada masalah deh kalau bisa gitu ya. Itu yang terjadi. Kemudian di sini ada bakat input sebagai bakat pendukung. Input ini adalah individu yang senang mengumpulkan informasi atau barang-barang, mengkoleksi sesuatu gitu. Apa yang biasa dikoleksi sama Sartika atau dikumpulin? Untuk sekarang sih lebih ke tas, Miss. Tas sama yang buku-buku binder kecil kayak gitu buat Ker dibawa-bawa. oh gitu. Iya, Iya, memang itu salah satu ciri input adalah suka ngumpulin sesuatu, siapa tahu nih aku butuh satu saat nanti. Itu yang yang dirasakan gitu. Walaupun belum tahu butuhnya kapan, tapi ya udah kumpulin aja dulu gitu. Ya. Nah, kemudian di sini adalah ada fokus. Fokus di sini adalah individu yang memang bisa mengerjakan aktivitas eh, hanya satu satu aktivitas satu waktu. Jadi kalau diminta multitasking itu rasanya satu hal yang agak berat buat Sartika. Jadi mendingan satu selesai gitu. Walaupun itu adalah aktivitas yang panjang, butuh waktu yang lama. Jadi benar-benar yang udah responsibility tadi, tanggung jawabnya tinggi banget, teratur, disiplin, rapi, kemudian fokus. Ketika sudah diberikan amanah, maka akan dituntaskan. Bahkan kadang-kadang saking asiknya bekerja nih, mengerjakan sesuatu tersebut, sampai sampai mungkin kalau dipanggil temennya nggak denger. iya sering, Miss. Karena saking fokusnya dengan pekerjaan tersebut. Iya, kayaknya Karena udah bisa. tekun banget itu. Jadi kalau kita dipanggil gitu, gimana teman-temannya biasanya kalau lagi fokus kayak gitu? Biasanya kalau di rumah gitu, mamah manggil, ayo makan dulu katanya. Kedengeran apa kedengeran, tapi kayak diam dulu, aku mau kerjain dulu ini sampai selesai baru pergi. Kayak gitu. Iya, itu tadi karena ada fokus dan ada responsibility. Jadi pengennya tuntas dulu gitu. Sudah fokus mengerjakan, pengennya tuntas dulu. Setelah tuntas baru rasanya lega apa untuk melakukan hal yang lainnya gitu. Kemudian ada restoratif di sini. Restoratif adalah individu yang memang mampu men-spot masalah, jadi mampu melihat sebuah masalah, kemudian menyelesaikannya dan mengembalikannya ke situasi yang normal gitu. Apa namanya, ini juga sama seperti harmoni ya. Kalau harmoni tadi pengen selaras, kalau ini menyelesaikan sampai normal. Kemarin saya sempat tanya ke Mbak Aci gitu.
Mbak Aci, Sartika ini kalau ada laporan keuangan, dia bisa ngedetek ya mana yang salah kemudian dibenerin sampai betul. Saya bilang gitu ke Mbak Aci. Kata Mbak Aci, iya bener banget Bu, dia begitu gitu. Apakah begitu Sartika? Iya, Miss. Kalau misalkan kayaknya ada yang salah nih, di cross check beberapa kali, oh ternyata ini yang salah. Sebelum nemu jawabannya pasti muter aja di situ. Iya, dan itu bikin nyaman ya. Mungkin sebagian besar orang, apa sih dikulik-kulik, tapi buat Sartika itu hal yang sangat menyenangkan ya, Iya betul, menyenangkan. menemukan permasalahan itu. Nah, itu namanya kekuatan, gitu. Karena tadi itu, kita melakukan aktivitas yang didorong oleh bakat kita. Bakat kita ada restoratif tadi. Kita suka menemukan masalah. Jadi kalau orang lain itu tidak bisa melihat masalah, kita tuh bisa melihat, eh, saya dalam satu kelompok ini masalahnya apa sih sebenarnya. Nah, itu sudut pandang yang kita pakai biasanya. Oh, masalahnya ini ternyata. Dari masalah itu akhirnya Sartika berusaha untuk kira-kira gimana ya biar ini jadi normal lagi gitu. Itu dorongan untuk menyelesaikan itu sangat kuat sekali gitu loh di sini. Kemudian berikutnya ada bakat 11, ada intellection. Ini adalah individu yang apa, senang merenungi, menemukan sebuah esensi. Jadi bisa jadi suka merenung. Kalau kata orang-orang suka merenung, suka meresapi ini tuh maksudnya apa. Ditambah lagi ada connectedness-nya. Jadi benar-benar ya, oh ternyata maksudnya tuh seperti ini. Oh substansinya begini gitu. Itu adalah intellection. Nah, kemudian ketika saya mau nanya nih, ketika Sartika ngobrol dengan teman-temannya, itu pernah nggak temannya bilang gini, Sartika, kalau kamu bahasanya berat banget deh. Hmm, untuk kesini-kesini, iya Miss. Sering kayak gitu, kayak, bentar coba, apa maksudnya tadi? Hmm, Kita gini loh, kita gini, seperti itu. apa biasanya yang dibilang bahasanya berat tuh apa? Paling misalkan kalau bahas tentang kayak sama Hanum atau enggak Nua misalkan kayak bahas ekonomi, oh ini kemarin tahu Mm-mm. enggak ada isu ini gitu, ini gini, oh iya iya ini, ini tuh maksudnya ini bukan sih katanya, iya itu tuh maksudnya tuh itu gitu, kata lain dari ini tuh gini gitu. Hmm, oke, iya, iya. Jadi, apa, memang intelektual ini adalah individu yang kalau sebagian besar orang-orang tuh ngobrolnya berat banget, suka berpikir dalam gitu loh. Jadi, suka obrolan yang dalam, obrolan, bukan obrolan-obrolan receh. Jadi suka obrolan dalam, berpikir dalam gitu. Kalau obrolan-obrolan receh mungkin tidak terlalu menyenangkan buat Sartika. Ya enggak? Iya Miss, untuk sekarang-sekarang. Oke. Kalau sebelumnya gimana? Kalau sebelumnya sih sering gitu, misalkan obrolan receh sering, tapi lebih kesini semenjak kuliah online atau semenjak ya online gitu, jadi lebih lebih dalam bahasannya, lebih ke Hmm. fokus kemananya seperti itu Miss. Dan menikmati. Menikmati Miss, awalnya kayak apa gitu, kayak nggak sinkron, tapi lama-lama ternyata seru juga gitu. Nah, nah itu dia, itu intellection dan connectedness. Awalnya kok nggak sinkron ya, ini tuh dalam banget, tapi lama-lama kamu bisa, oh ini tuh maksudnya ini, gitu. Itu jadi karena ada connectednya, ada menghubungkan dengan hal-hal yang, oh seperti itu, oh begini, itu adalah apa, bakat tadi. Terus ini lagi tadi ada analytical. Analytical ini adalah individu yang suka detail, gitu. Kemudian menyenangi data, kemudian apa, detail lah. Seharusnya kan kalau, dan kadang-kadang suka bertanya sampai menemukan, kalau belum menemukan jawabannya maka dia akan bertanya, karena bagi teman-teman yang analitikalnya kuat ini harus masuk di akal, logika gitu. Jadi kalau ngomongin perasaan kayaknya, eh, ini logikanya apa sih, kalau nggak masuk di akal kayaknya agak susah deh. Apakah itu yang dirasakan? Iya betul Miss, misalkan kalau nanya ke Hanum gitu, "Hmm, ini kan seperti ini, kok bisa kayak gini?" Mm-mm. "Oh, gini, oh jadi ini tuh seperti Mm-mm. ini." Iya pokoknya sampai masuk, bentar dong bentar, katanya gini tapi kok gini, pokoknya nyampe ke
paham sampai oh maksudnya tuh sini, baru nyelesain nanyanya gitu, Miss. Iya, jadi benar-benar apa logika banget gitu ya yang dipakai. Nah, kemudian di sini ada belief dan ideation. Untuk 13-14. Belief ini adalah individu yang tulus gitu. Jadi Sartika memang senang sekali membantu teman. Kemudian kalau apa ada teman yang kesulitan tuh dengan sangat rela menolong gitu ya. Kemudian ada ideation di sini. Sartika memang individu yang penuh dengan ide gitu. Jadi bisa menemukan sudut pandang yang baru, ide-ide baru itu satu hal yang tidak sulit bagi Sartika untuk apa keluar begitu saja. Nah, ini adalah bakat-bakat kuat dari yang dimiliki oleh Sartika dari urutan bakat tersebut. Sejauh ini bagaimana apa yang dirasakan oleh Sartika? Apakah emang seperti itu gambarannya atau seperti apa? Iya, Miss, seperti itu. Kalau misalkan udah dijelasin, oh iya benar, rata-rata benar seperti yang Miss jelaskan. Oke. Kemudian ada nggak apa namanya tantangan yang dihadapi sama Sartika ketika memiliki apa bakat-bakat ini yang dirasakan sekarang ini? Tantangan gimana, Miss, maksudnya? Misalnya apa ya? Ngerasa kesulitan sesuatu nggak? Gitu. Kadang sih misalkan kalau ketemu orang baru ada susah, pasti mikir dulu Mm-mm. kira-kira harus sikapnya kayak gimana. Jadi ngamatin dulu baru oh baru udah ngamatin oh baru harus sikapnya kayak gini, baru sinkron ngobrolnya oh lama gini, jadi lebih bersahabat gitu sih, Miss. Iya, iya, betul. Nah, ini Sartika nih. 31 ada bakat WOO. WOO ini adalah individu yang kalau misalnya ketemu orang baru itu dia bisa banget membuka pembicaraan ramah gitu, cepet gitu. Misalnya ngobrol sama orang baru, orang asing itu cepet banget. Nah, Sartika ternyata nomor 31 nih WOO-nya, artinya sebuah keterbatasan. Jadi memang kalau ketemu orang baru, bagi Sartika agak sulit untuk membuka sebuah pembicaraan. Kecuali apa namanya kalau itu pengen jadi sahabat misalnya gitu ya atau sudah paling tidak tahu dulu latar belakangnya itu bisa mungkin lebih memudahkan gitu itu yang terjadi sih atau mungkin dia minta bantuan misalnya Mbak tolongin dong itu mungkin bisa jadi lebih mudah membuka pembicaraan dibandingkan hanya sekedar menyapa menyapa aja gitu kalau ketemu Iya, Miss, benar. gitu. Mm-mm. Tapi sebenarnya Sartika bisa kok karena di sini ada includer ya sebagai bakat kuatnya. Tadi saya lupa bilang includer itu adalah individu yang senang suka kumpul-kumpul gitu, memastikan nggak ada orang yang kelewat kalau lagi kumpul-kumpul, apalagi ada relator. Jadi benar-benar eh, kalau udah punya sahabat, Sartika ini udah punya sahabat tuh kayaknya sahabatnya tuh gimana caranya tuh bisa kumpul-kumpul terus, bisa seru-seruan terus gitu. Terus kemudian ketika lagi kumpul, siapa nih yang belum ikut? Ayo jangan sampai dia nggak ikut. Gitu. Itu yang terjadi. Apakah begitu? Iya betul, Miss. Jadi lebih baik ya harus semuanya gitu kerangkul, harus semuanya, enggak jangan ada yang ditinggal gitu aja sih, Miss. Tapi untuk memulai pembicaraan emang rada susah gitu, Miss. Iya. Harus semua ikut udah included konsistensi lagi. Jadi benar-benar yang semuanya harus dapat perlakuan yang sama nih. Kalau kita makan bakso, semua harus makan bakso kalau bisa. Dan jangan ada yang ketinggalan. Itu bagi Sartika ya. Tapi memang memulai pembicaraan yang apa untuk dengan orang baru itu satu hal yang menantang gitu ya. Nah, ini akan jadi tantangan ketika Sartika melakukan wawancara kerja. Ketika wawancara kerja seperti apa? Bertemu dengan orang baru. Deg-degan sih, Miss, lebih ke deg-degan, lebih ke kayak mindsetnya tuh takut salah ngomong atau takut salah sikap, padahal nggak diapa-apain tapi takut, deg-degan gitu. Aku salah. Oke, baik. Apa namanya? Ya, karena tadi ya WOO-nya, communication-nya ini ada di urutan yang memang sebuah keterbatasan. Jadi memang itu satu hal yang menantang buat Sartika untuk apa ketemu orang baru dan berbicara informasi gitu. Kecuali
sudah kenal dulu dengan atau sudah tahu dulu itu siapa. Jadi seolah-olah sudah jadi sahabat. Itu akan lebih mudah mungkin buat Sartika Iya, Miss, benar. gitu. Nah, eh, padahal kan kalau kita wawancara ini apa ya? Ini harus benar-benar disiapin ya. Jadi ini ada karena ini sebuah keterbatasan berarti bukan berarti nggak bisa ya, bisa. Tapi silakan nanti dilatih ya. Bagaimana kalau ketemu orang baru gitu. Bisa dimanfaatkan tuh tadi apa namanya dengan bakat-bakat yang Sartika punya, input misalnya tadi ya, input itu kan mengumpulkan informasi. Jadi mungkin mungkin ya sebelum ketemu orang baru tersebut, Sartika sudah ngumpulin dulu informasi tentang yang bersangkutan. Oh, ternyata orang itu begini, orang ini begini. Jadi kalau sudah punya info kan jadi rasanya lebih mudah untuk eh, membuka sebuah apa obrolan ya dibandingkan kita nggak punya informasi apa-apa. Itu mungkin Iya, bisa jadi salah satu strategi yang bisa dilakukan. oke, baik, Miss. Ada pertanyaankah mengenai mengenai ini urutan bakat ini? Belum ada sih, Miss. Boleh loh. Berkaitan dengan pengalaman-pengalaman kemarin juga boleh. Untuk misalkan Miss untuk mengatasi grogi tuh bagaimana Miss? Suka deg-degannya gitu kalau mau wawancara. Sebenarnya Santika tuh udah gitu Miss. Kan dikasih tahu pas wawancara, oh nanti Mm-mm. wawancaranya sama usernya. Kemarin juga pas di PT yang terakhir sama orang Jepangnya juga jangan kata ini. Nah, cross check oh berarti harus bisa nih mau Mm-mm. perkenalan bahasa Jepang atau bagaimana gitu. Oh bisa tapi ya pas menghadap ke HRD-nya deg-degan gitu Miss. Itu ngatasinya gimana, Miss? Walaupun udah ada informasinya sedikit gitu. Oke, kalau ngomongin deg-degan satu itu hal yang manusiawi ya, yang apa namanya normal gitu, karena kita menghadapi situasi yang baru, apalagi tadi kita udah sama-sama tahu nih kalau Satika ternyata memang ada tantangan ketika menghadapi situasi yang berubah. Situasi yang berubah, situasi yang baru itu satu hal yang menantang buat Satika. Jadi yang pertama bisa dilatih sih. Yang pertama memang harus melatih karena itu mau nggak mau kita harus melatih supaya bisa lama-lama berkurang groginya. Kalau nanti ketemu lagi. Kemudian kita bisa siapkan dulu bahan-bahannya apa yang mau kita sampaikan untuk apa namanya mensiasati nanti ngobrolinnya apa bisa mungkin ditulis kalau mungkin Sartika atau mungkin urutannya dipastikan nanti namanya seperti apa kemudian apa aja yang mau disampaikan kemudian benar-benar ketika sudah masuk nah menariknya begini mungkin bisa pakai bakat fokus kayaknya jadi Hmm. tadi kan Sartika bilang kalau sudah mulai mengerjakan sesuatu udah mulai apa kayak engage itu sampai sampai sekelilingnya tuh sampai nggak tahu mau seperti apa ramenya juga bodo amat gitu kan nah tapi ketika wawancara mungkin bisa dipakai begitu masuk maka mulai berlatih atur nafas supaya bisa tetap fokus. Nah, ketika sudah fokus, maka bisa jadi akan lebih lancar sih menyampaikannya. Oke, Miss, baik. Oke, nanti kita coba obrol lagi. Nah, berikutnya Iya. Sartika ini setelah urutan bakat, ada yang disebut dengan peta bakat. Peta bakat ini apa? Tadi bakat-bakat yang tadi kuat tadi 1 sampai 14 tadi itu ditaruh nih di sini untuk dipetakan. Sebenarnya memang Sartika tipenya seperti apa? Dibagi menjadi 4 area. Ada thinking, ada influencing, ada striving, dan relating. Nah, dilihat kalau di sini warna merahnya memang meratanya di sini ya, di daerah S sama R. Iya. Striving dan relating. Striving ini adalah individu yang tekun. Tekun. Kalau relating ini adalah berkaitan senang menjalin kerjasama dengan orang lain. Gitu. Jadi memang Sartika udah kelihatan dari peta bakat ini adalah individu yang memang tipe worker, artinya memang tipe bekerja yang tekun untuk nanti berkolaborasi dengan orang lain. Jadi mungkin kerja kelompok, kerja sama-sama itu satu hal yang eh, menyenangkan gitu buat Sartika. Tapi kalau misalnya untuk mempengaruhi orang, ngajak-ngajakin orang itu enggak. Karena tadi di sini kan nih kelihatan ya di area influencing berwarna gelap ya. Memang satu keterbatasan buat ngajak-ngajak, ayo 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 gitu tuh satu hal yang mempengaruhi orang itu satu hal yang terbatas. Tapi ketika
ngomongin tentang striving, ketekunan kerja, atau relating, berhubungan dengan orang lain, itu satu hal yang Sartika banget gitu ya. Itu yang kita lihat dari peta bakat ini. Gitu ya. Jadi semoga kebayang ya kalau pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa lebih nyaman ya pekerjaan-pekerjaan yang ini yang pekerjaan yang tekun, yang menuntut ketekunan, kemudian yang berhubungan dengan orang lain tapi untuk bekerja sama, bukan untuk Ya. mempengaruhi. Jadi kalau misalnya jadi marketing, jadi marketing tuh menurut Sartika bisa nggak, Sartika? Bisa, tapi harus dilatih gitu, Miss, untuk mempengaruhinya. Kalau ya menantang ya karena semuanya berwarna gelap di sini. Tapi kalau Iya, mungkin betul. admin marketing mungkin bisa. Jadi bukan yang ketemu orang untuk mempengaruhi, tapi ketemu orang buat kerjasama gitu, kerjasama bareng-bareng, apa berkolaborasi itu lebih nyaman gitu buat Sartika. Kalau kemarin waktu magang, aktivitasnya apa aja? Aktivitasnya ini, Miss, ngajarin ke para admin, ngajarin Excel gitu, Miss. Jadi ketemu orang Mm-mm. one by one gitu, Miss. Hmm, hmm. Dan itu suka nggak? Tuh awalnya tuh emang ada takut gitu, tapi pas lihat responnya pertama kali, merekanya juga bagus, jadi nyaman aja sih, Miss. Soalnya nggak hanya satu kali pertemuan, bisa jadi 5 atau 4 kali bertemu sama orang yang sama gitu, Miss. Ya, itu tadi kuncinya ketemu orang yang sama. Jadi akhirnya bikin nyaman dan membantu. Ya, oke. Ya, di sini berikutnya ada namanya potensi kekuatan. Di sini ini adalah beberapa kekuatan yang bisa Sartika lakukan gitu. Ini berdasarkan bakat tadi, bakat yang sudah kita miliki. Jadi Sartika tadi punya bakat. Nah, bakat ini kan kalau apa namanya muncul di aktivitas kan jadi lebih menikmati, jadi kekuatan karena memang sangat menyenangkan. Nah, Sartika akan merasa nyaman ketika aktivitasnya berkaitan dengan ini nih, Ah, iya, iya. compliance, jadi taat aturan, informing tadi makanya ketika mengajar itu senang karena ada informing tadi dan reserving. Senangnya karena eh, saya bisa membantu orang. Itu nggak yang dirasakan ketika ngajarin orang lain. Iya, senang ada kepuasan batin tersendiri gitu, Miss. Bisa ngajarin, terus dianya bisa ngaplikasiinnya. Gitu. Ya, iya. Jadi senang karena bisa bantu orang gitu ya. Gitu. Iya. Itu tadi yang kita ngomong bakat belief tadi. Belief, kemudian ini ada serving. Jadi melayani orang, senang. Nah, bisa jadi ini juga jadi salah satu sudut pandang nih ketika Satika nanti ketika bekerja, kemudian eh, bukan tidak mungkin ya akan mungkin banyak hal yang tiba-tiba tugas dadakan mungkin, kemudian ada apa lemburan dadakan mungkin gitu atau eh, satu hal yang dalam tekanan misalnya seperti itu. Nah, ini bisa dipakai nih. Oke, mungkin mengambil jeda sebentar. Oke, ini adalah sebuah tekanan gitu misalnya atau informasi baru atau aktivitas baru. Oke, saya akan berusaha untuk membantu timku misalnya, membantu orang lain. Ini yang bisa kita lakukan. Jadi benar-benar bisa dilatih kok. Gitu ya. Kemudian ada testing, ada appraising, ada relating ya tadi persahabatan, ada bookkeeping. Bookkeeping ini berkaitan dengan pencatatan keuangan. Kemudian ada selling, ini menjual. Ada cashiering, safekeeping, assembling, drafting, operating, corresponding. Dari sini ada mau ditanyakan kah? Boleh. Nggak ada, Miss. Oke, sudah kebayang ya aktivitasnya seperti apa ya? Iya. Mm-mm. Dan apakah memang menyenangi aktivitas ini? Iya, Miss. Rata-rata menyukai aktivitas itu. Oke. Kalau dari sini semua yang paling disuka yang mana? Sama Sartika. Paling suka sih melakukan sesuatu sesuai dengan
aturan yang ada gitu, sesuai sama bantu orang, suka banget gitu. Oke, sip, sip. Iya. Oke, berikutnya ini. Ini adalah namanya Strength Cluster Map. Nah, di sini kita bisa melihat apakah bakat yang kita miliki tadi itu sudah betul-betul diaplikasikan belum ya dalam sehari-hari. Ini bisa kelihatan. Dari mana? Ini ada dua kolom namanya PSP. PSP ini adalah bakat yang kita miliki. Nah, kalau PSS ini yang di luar adalah pengakuan kita. Kita ngerasa kita bisa atau tidak. Itu ya, itu yang kita rasakan. Nah, dari sini kelihatan nih. Kalau warnanya sama, itu berarti sudah setara. Katakanlah gini, analising kita bakat kita cukup kuat dan kita juga merasa kita bisa melakukannya gitu. Kemudian ini bookkeeping ada secara bakat tapi rasanya dalam dunia nyata belum kita menganggap satu hal yang biasa, mungkin kita belum pernah melakukannya. Seperti berkaitan dengan membuat laporan keuangan, itu apakah sering dilakukan atau tidak? Nah, itu bisa dilihat dari sini ya. Kemudian ada relating, ini warnanya merah. Oh, ternyata bakat kuat kita, tapi kita belum optimal melakukannya. Karena di sini berwarna kuning. Kalau di sini berwarna merah, artinya sudah sama-sama optimal. Tapi kalau warnanya kuning berarti belum sama, berarti kita belum optimal melakukan bakat tersebut. Ini juga ada representing, ya. Lalu lagi ada selling, kita belum pernah coba mungkin, Iya, atau iya. tidak pede gitu ya. Kemudian nah ini ada drafting. Secara bakat ada, tapi secara kenyataan kita ngerasa kita tidak bisa. Hitam tuh berarti nggak bisa sama sekali. Drafting tuh berkaitan dengan merancang. Merancang sesuatu. Kenapa kira-kira merasa tidak bisa? Atau menggambar. Ini sih Miss biasanya Kalau suka bikin gitu. mind map gitu, suka nggak? Main map Mm-mm. suka sih Miss, tapi paling nggak tuntas gitu kayak, enggak kayak gini jadi nggak dilanjut, ya udah tinggalin. Kayak gitu sih Miss, lebih ke kayak gitu. Oke, oke. Ya, drafting ini berkaitan dengan kita merancang kayak apa gambar teknik ya. Gambar teknik itu kayak mungkin bikin denah, bikin apa mind map, bikin alur gitu. Nah, itu sebenarnya secara bakat ada nih, tapi kita ngerasa tidak bisa. Nah, ini juga nih appraising. Appraising ini secara bakat kuat, tapi secara apa aktivitas sehari-hari belum banyak dilakukan sepertinya. Appraising tuh, nih tadi appraising ya, kita lihat appraising, menaksir nilai atau harga dari suatu produk. Jadi memperkirakan harga, ini kira-kiranya berapa ya harganya ya yang pantas. Padahal itu bakat yang dimiliki oleh Sartika. Karena tadi ada analyticalnya, tadi kalau kita lihat dari atas ya, ada input, ada analytical, kemudian tadi juga ada apa namanya fokus restoratif. Jadi begitu misalnya teman-temannya nanya, ini menurut kamu harganya yang pas berapa ya? Maka Sartika tuh bisa kayak ngumpulin informasi, sebentar ya aku bandingin dulu nih informasi yang ada nih. Dari data tersebut kemudian dianalisa oleh Sartika. Oh, apa namanya? Ini produk ini tuh karena dia begini begini begini, pantasnya harganya sekian. Itu yang apa wujud dari aktivitas si appraisal tadi. Pernah melakukan itu nggak sebelumnya? Belum sih Miss. Hmm. Ya, oke. Nah, SCM ini bisa jadi panduan nih Sartika, bisa jadi panduan Sartika untuk nanti coba aktivitas-aktivitas. Jadi misalnya ini kan yang sudah berwarna-warna kuning ini, Iya. jadi yang warna merah dan kuning ini adalah bakat. Kalau merah bakat kuat kita, kalau kuning itu bakat kita yang kuat. Jadi kalau merah kuat banget, kuning ini kuat gitu ya. Nah, ini bisa dicoba aktivitas-aktivitas yang ternyata belum sama warnanya. Ini oh, bisa jadi kita belum pernah coba. Ini coba aja dilakukan, siapa tahu nanti itu bisa jadi salah satu apa hal baru dan
kekuatan kita. Kalau kita tahu kita kuatnya di mana, kan ujung-ujungnya jadi percaya diri ya. Iya Itu yang benar. bisa dirasakan. Akhirnya eh, begitu kita mau tes kerja, wawancara, itu kita jadi lebih mantap karena kita tahu kita punya kemampuan ini gitu. Nah, bisa jadi ketika tes kerja kemarin atau wawancara kemarin itu ada perasaan tidak pede, akhirnya ketika melakukan tes rasanya rasa yang muncul itu was-was. Betul, Miss. Was-was akhirnya apa hasilnya ya. Padahal kalau kita yakin kayak tadi mengerjakan hitungan gitu, apakah harus sampai tuntas ke atas gitu? Ya nggak juga sih gitu. Yang penting kan kita kita tadi kan ada konsistensi, maka Sartika tinggal ikutin aja rulesnya seperti apa. Ketika disuruh pindah, maka pindah. Ketika suruh berhenti, maka berhenti. Jadi fokusnya pada oke, saya ikutin rule, saya akan tes, kemudian saya akan sudah tahu kekuatannya di mana. Ketika wawancara ini bisa jadi satu modal untuk bisa nanti menjual dirinya ketika wawancara. Itu sih yang dilakukan. Nah, oke, Miss. Boleh loh kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Belum ada sih, Miss. Nah, ini juga oke. Ini kayak ada testing di sini ya. Ini juga merah tapi di sini masih putih gitu. Testing adalah nah nih pengujian untuk membuktikan apakah sesuatu telah bekerja dengan benar sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Jadi eh, mencoba. Nah, oh ya, eh, strength cluster map ini ya adalah aktivitas-aktivitas tadi itu dibagi jadi 8 bagian ya. Di sini ada N, ini networking berkaitan dengan hubungan dengan orang lain. Kemudian ada H, ini headman untuk mengendalikan orang lain gitu ya. S ini untuk melayani. Nah, di sini berwarna merah jadi memang tadi Sartika memang senang melayani orang lain ya. GI berkaitan dengan otak kanan, kreativitas, dan memang di sini terlihat eh, biasa saja sebenarnya. Jadi untuk berkaitan dengan eh, apa ide-ide itu bisa. Tadi kan ada ideation ya bisa, tapi ya biasa aja gitu ya. Kemudian TE ini berkaitan dengan teknik ya. Kemudian elementary berkaitan dengan admin dan bahasa. Di sini ada compliancing ya yang tadi dirasakan mengikuti aturan gitu ya. Dokumen. Nah, ini biasanya nih tandai dengan teman-teman yang admin tuh di sini kan lumayan berwarna kuning ya. Berarti memang Iya. oh Satika ternyata cukup cukup bisa kalau untuk urusan dengan admin gitu. Ini bisa. Tapi admin yang seperti apa? Nah, nanti bisa dilihat gitu. Kemudian reasoning ini berkaitan dengan mencari penyelesaian sebuah masalah, problem solver. Jadi ada verifying, ini ada restoring. Nah, restoring ini apa namanya? Secara bakat biasa tapi sering dilakukan ketika menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, iya. Ini T adalah thinking. Oke. Boleh loh kalau ada mau tanyakan silahkan dari sini. Atau apa yang dirasakan setelah coba dibedah nih bakat-bakatnya. Lebih terbuka aja, Miss. Kayak aktivitas apa yang mau dicoba. Tadinya ada gitu plan mau ini, tapi ragu setelah lihat ini, oh oke kita coba. Gitu, lebih yakin lagi. Mau coba ini, mau coba ini, mau coba itu. Iya, silahkan dicoba-coba. Siapa tahu nanti bisa membantu jadi lebih percaya diri gitu. Berarti sekarang kuliah S1. Iya, Miss. Lagi lanjut S1. Kuliah aja atau disamping dengan Kuliah. kerja juga. Enggak sih, Miss. Kuliah aja sih. Untuk sekarang kuliah aja, Miss. Tapi kalau ada panggilan kerja dari LP3, ya ikut tes, nah ikut begitu. Iya. Karena tadi ya fokusnya ya, benar-benar kalau udah kuliah ya, kalau bisa kuliah dulu sampai selesai gitu ya maunya ya. Iya maunya, tapi Mas Artika maunya gitu, kuliah dulu sampai selesai. iya mau kuliah dulu sampai selesai, baru Ya, fokus nyari kerja, mau mengembangin diri dulu gitu. Oh,
mau skillnya mau di sini nih yang mau ditingkatin kayak gitu. Ya, ya, oke. Betul, betul. Tapi kalau memang ada panggilan ya nggak apa-apa juga ya tadi belajar untuk switch tadi. Karena memang itu sebuah keterbatasan ya buat Sartika tadi Iya betul. adaptability-nya tadi tuh. Tapi kalau dilatih ya bisa aja cuma tidak optimal tapi bisa lah cukup lah gitu paling tidak itu bisa dicoba supaya karena kalau ngomongin perubahan ya kita memang sekarang sedang ada di dunia yang perubahannya cepat sekali gitu kita mau nggak mau memang harus eh, menyesuaikan dengan segala perubahan yang tiba-tiba gitu ya. Jadi itu yang harus dipahami. Kita bisa pakai connectedness-nya. Iya, Oh, aku tuh dipanggil karena ini sebabnya gitu ya. Jadi itu iya. jadi menguatkan alasan kenapa sih harus berubah gitu. Kalau sudah punya alasan yang kuat, rasanya Sartika bisa untuk menerima perubahan yang ada. Iya nggak? Iya benar, Miss. Harus ada alasannya gitu. Mm-mm. Iya, tadi ya. Jadi connectedness dan intellectionnya tadi. Begitu. Sartika, besok kita tes wawancara ya. Langsung jangan panik, mulai merenung. Kira-kira apa ya maksud Allah membuat aku harus wawancara sekarang sampai menemukan big why-nya, alasan terkuatnya apa? Oh, ini. Nah, setelah ketemu alasan kuat, nah ini jadi yang bisa mendorong kita untuk beraktivitas tadi. Itu apalagi tadi connectedness-nya nomor satu. Jadi benar-benar yang harus menemukan apa ya gitu sebab akibatnya apa ya itu yang bisa jadi eh, mendorong kita gitu. Nah, oke. Bagian terakhir dari tes talent mapping assessment ada yang disebut dengan personal branding. Artinya personal branding ini adalah eh, kita tuh mau dikenal sebagai individu yang seperti apa gitu apa Iya. yang ahli atau yang expert yang seperti apa. Nah, kalau Sartika ini memang adalah individu yang server, orang yang senang melayani, mendahulukan orang lain. Kemudian ada seller, bisa mempengaruhi atau meyakinkan orang lain untuk apa namanya, mungkin menjual sesuatu gitu. Pernah mencoba aktivitas jualan nggak? Lagi nyoba, Miss. Sekarang lagi nyoba jualan kecil-kecilan gitu di rumah. Oke, deh. Suka nggak? Suka, Miss. Iya, iya seller tadi ya, seller. Karena Iya, karena tadi ada relatornya. Artinya ada relator yang senang membina hubungan. Jadi senang kalau apa berhubungan dengan konsumen. Nah, itu bisa dimanfaatkan tuh untuk mencoba tadi yang belum dicoba bookkeeping. Jadi kayaknya iya. bookkeeping belum ya. Oh, bookkeeping ini masih warna putih nih saat bookkeeping, kemudian casering, costing. Jadi ketika apa tadi mengelola jualannya tadi bisa dicoba aktivitas untuk mencatat keuangan, kemudian menerima, terus nanti mengevaluasi, mereview gitu. Hmm. Jadi bisa dicoba dalam aktivitas tersebut. Nah, relating tadi juga menjalin persahabatan dengan konsumen ya. Iya. Kemudian tadi testing bisa dengan mencoba produknya berapa, kemudian ketika mempunyai sebuah produk, kira-kira ini harganya berapa yang pantas. Nah, itu bisa dicoba dalam aktivitas yang dilakukan sekarang. Gitu. Oke, Nah, Miss. siapa tahu itu juga bisa jadi bikin lebih percaya diri untuk membantu membantu Sartika karena tadi kesulitan ketika bertemu dengan orang asing ya. Iya. Kemudian di sini ada quality controller, adalah orang yang memegang teguh aturan. Kemudian tanggung jawab, berselera tinggi, teratur, teliti dengan tugas-tugas pengendalian mutu. Jadi bisa belajar juga ketika membuat sebuah tadi yang apa online shop tadi atau jualan tadi, mulai diatur jam bukanya berapa, jam tutupnya jam berapa. Itu bisa jadi salah satu cara untuk melatih. Kalau treasurer ini berkaitan dengan keuangan yang teliti, teratur dengan angka-angka ataupun data, dan ada ambasador, membina hubungan persahabatan, senang berkomunikasi dan terpercaya sehingga bisa jadi perwakilan satu organisasi.
Jadi kalaupun Sartika ternyata harus beraktivitas untuk bertemu dengan orang, biasanya berkaitan dengan ini, server, seller, atau ambasador. Jadi eh, mewakili sebuah organisasi nih, maka itu bisa jadi satu hal kebanggaan. Jadi bisa bertemu dengan, bisa juga jadi alasan untuk kenalan dengan orang baru karena saya adalah ambasador. Saya ambasadornya kampus nih. Saya mau Ah, ke perusahaan, maka saya bisa kenalan dengan orang asing karena saya adalah ambasador. Itu mungkin hmm, akan lebih mudah dibandingkan tidak punya alasan. Tadi mungkin karena harus ada alasan yang kuat. Aku tuh kesini perannya apa sih? Responsibility lagi-lagi ya. Tadi di atas kita iya. lihat bakat kuatnya ada responsibility. Harus punya tanggung jawabnya apa. Begitu ada alasan yang kuat, ada responsibility yang disematkan di Sartika, maka itu jadi lebih mudah kenalan dengan orang baru. Gitu. Gimana Sartika? Lebih mengenal mengenal aja sih, bisa lebih mengenal ke diri sendiri. Oh, jadi harusnya maunya tuh kayak gini. Jadi tahu bakatnya. Mm-mm. Iya. Kemudian setelah memahami secara bakat, ternyata oh bakat saya ini, ternyata kekuatan saya ini, kemudian eh, ini. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan Sartika untuk kedepannya? Untuk kedepannya mungkin lebih, kalau untuk melakukan pekerjaan atau sesuatu yang kurang disenangi, harus cari dulu infonya atau harus cari alasan yang kuat supaya terdorong dan nyaman untuk melakukan aktivitas itu. Oke. Kemudian, apakah sudah mulai terbayang kira-kira pekerjaan seperti apa yang akan Sartika eh, ambil nanti ketika bekerja, atau apakah sudah mulai terbayang langkah-langkah nanti kalau saya bekerja akan seperti ini, dan seperti ini? Iya, Miss, sudah terbayang. Oke, oke kalau begitu. Hmm, apa? Ada yang mau tanya ini nggak? Boleh, boleh kalau mau tanyain tentang apa aja boleh, bebas. Tentang pengalaman kemarin ketika wawancara, tes, boleh. Kalau tes kemarin, wawancara sudah pernah kemarin ya? Sudah, Miss. Kebetulan yang kemarin terakhir di PT itu dua, dua kali tes. Ya, yang pertama bertiga, terus yang lolos satu. Nah, kemarin itu dipanggil lagi katanya berdua sama Mm-mm. Hanu. Nah, terus yang lolos Hanu. Jadi dua Mm-mm. kali ke sana. Gitu sih, Miss. Oke, untuk posisi apa? Untuk posisi PPIC, PPIC itu adalah yang ini product planner. oke, product planner. Iya, Kalau setelah melihat bakatnya Sartika tadi, kira-kira Sartika merasa ini nggak, product planner adalah satu hal yang cocok nggak buat Sartika? kalau dilihat sih cocok bisa, Miss. Tapi mungkin lebih ke untuk komunikasinya belum. Mungkin itu yang kayak membuat belum lolos gitu. Soalnya baca-baca di website katanya kalau misalkan PPIC itu berhubungan sama banyak departemen kayak gitu. Ah, ya, ya, ya. Oke, jadi memang harus berhubungan banyak departemen, berpindah-pindah gitu ya, mungkin ya, komunikasi dengan orang asing gitu ya. Iya, Itu oke. Nah, menarik Sartika. Jadi ini bisa jadi satu juga kunci ya nanti ketika Sartika mau wawancara kerja, bisa mengumpulkan informasi dulu. Oh, ini kira-kira pas nggak ya? Kira-kira cocok nggak ya? Kalau misalnya saya pingin di sini, bagaimana mensiasatinya ya? Itu karena kita sudah punya modal, kita tahu kekuatan kita, jadi insya Allah nanti akan lebih mudah harapannya. Gitu. iya. Oke, baik. Oke, Sartika, saya sudah baca ini semua settlement mapping assessment-nya. Mhm. Kemudian semoga
bermanfaat dan jadi lebih jelas gambarannya kira-kira Sartika nanti mau seperti apa ke depannya. Dan kalau ada yang mau ditanyakan ke depannya berkaitan dengan tadi urutan bakat, kemudian aktivitas, peta bakat, boleh nanti WA, nanti kita bisa lebih ngobrol lebih lanjut seperti apa. Oke, Gitu. baik. Baik, Miss. Miss, untuk yang ininya boleh minta? Soalnya sama Miss Aci Oh, belum boleh dikasih. banget, boleh banget. Oh, oke. Boleh nanti Sartika WA saya ya, ntar saya kirim ke WA. Oke, baik, Miss. Boleh Terima banget. Nanti kasih. saya kasih. Iya, makasih banyak juga ya. Semoga sukses buat Sartika. Semoga dengan memahami bakat yang dipunya, jadi bisa memahami kekuatannya seperti apa, jadi bisa mensiasati. Karena kuncinya adalah kita fokus pada kekuatan kita, dan kita siasati keterbatasan yang kita miliki, supaya kita bisa produktif dimanapun nanti kita beraktivitas. Iya, Oke. Miss. Sekali lagi makasih banyak ya Sartika ya, sudah meluangkan waktu pagi hari ini. Ya, Miss. Terima kasih juga sudah memberikan